Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Asterix. Yaitu Asterix adalah suatu server atau suatu software yang bekerja pada server berbasis open source atau Debian. Di sini akan dijelaskan bagaimana konfigurasi untuk bisa membuat server Debian untuk IPv6. Asterix adalah software implementasi dari telepon private branch exchange PBX yang memungkinkan telepon atau klien akan tersambung dan melakukan panggilan dari satu klien ke klien lain dan saling terhubung. Nanti ke hasilnya Asterix itu ketika akan jadi bisa melakukan video call ataupun saling menelepon atau memanggil. Asterix sendiri ini dirilis dengan lisensi ganda General Public atau GPL. Fitur pada Asterix ada 3. 1. Session Initiation Protocol atau SIP. Session Initiation Protocol atau SIP itu adalah protokol yang digunakan untuk memodifikasi terminasi sesi komunikasi dan juga sebagai open standar atau standar terbuka untuk melakukan suatu panggilan, dan juga bisa melakukan negosiasi pada SIP. Negosiasi itu bisa berupa memutuskan atau menyambungkan panggilan. MGSCP atau Media Gateway Control Protocol. Media Gateway Control Protocol adalah suatu protokol yang ada di Asterix yang nantinya akan mengontrol panggilan berbasis klien server. Mengapa Asterix ini menggunakan MGCP? Karena yang kita akan bahas kali ini adalah menggunakan berbasis klien dan server. Servernya adalah Debian, kliennya adalah PC Windows atau IP phone. Maka dari itu MGCP adalah suatu fitur yang ada pada Asterix. H323. Pada fitur ini juga pada Asterix juga mempunyai fitur H323. Itu sebagai standarisasi sistem komunikasi yang nantinya akan melakukan sebuah packaging atau melakukan paket data. Dengan adanya H232, suatu data yang berupa suara itu akan dipaketkan pada protokol ini. Jadi protokol H323 itu akan membuat suara yang digital akan dipaketkan. Nah, jadi kalau tidak ada H323 tidak akan bisa suara dipaketkan atau disambungkan antara satu klien dengan klien yang lain. Asterix. Di sini adalah bagian tentang konfigurasi servernya. Nah, pada bagian pertama itu paling atas adalah Asterix, yaitu software sendiri. Nah, pada software sendiri itu ada 2 konfigurasi SIF dan konfigurasi extension config. Nah, pada konfigurasi SIF itu ada config general dan klien. Nanti kita akan jelaskan, kita akan mengetahui apa sih konfigurasi general dan konfigurasi klien. Dan pada extension config ada konfigurasi dial dan hangup, yaitu akan dijelaskan apa sih konfigurasi dial dan hangup. Nah, ini adalah bagian bagaimana server Asterix akan tersambung pada 1001 dan 1002, yang nantinya 1001 akan bisa menelepon 1002. Nah, ini adalah konfigurasi SIP config. yang tadi saya jelaskan adalah general dan klien. General sendiri adalah
script yang paling atas, general port 5060, bin address 0000, konteksnya orders. Ini harus ada dan tidak boleh diganti-ganti, dan sebagai standarisasi 1001 102 adalah klien 1001 dan klien 1002. Nah, setiap klien itu nanti akan dikasih script type tipe. Tipenya apa? Frame artinya bisa terhubung. Nah, konteks di sini adalah kelompok komunikasi. Konteks ini adalah nama kelompok komunikasi. IPPBX54, IPPBX54. Jadi kalau konteksnya dalam nomor 1001 dengan 1002 itu berbeda, tidak akan saling terhubung. Secret di sini adalah password autentikasi, karena dengan adanya secret nanti pas pendaftaran nanti memasukkan usernya 1001 lalu passwordnya 12345, itu untuk 1001 dan seterusnya. Pada saat pendaftaran klien di device atau perangkat klien, itu nanti akan disuruh memasukkan username yaitu nomornya ya, lalu secret atau passwordnya. Host dinamik adalah pembagian host secara dinamik atau tidak linear, jadi perangkat manapun bisa memakai 1001, tidak ada pengkhususan host ini tuh untuk perangkat yang mana begitu, selama dia memasukkan nomor telepon dan password sesuai dengan username-nya. Jadi menggunakan perangkat apa aja bisa. Jadi kita harus tahu konteks di sini sangat penting. Jadi konteks IPPBX54 artinya ketika 1001 mempunyai konteks yang sama dengan 1002, dia akan bisa saling terhubung. Jadi kalau konteksnya berbeda tidak akan saling terhubung. Pengaruh konteks ini akan ada di extension config, nanti akan dijelaskan di extension config. Oke, untuk extension config di sini ada terdiri dari dua script umum dan script yang khusus. Dari kedua script ini coba kalau kita lihat di situ ada dalam kurung IPPBX54. IPPBX54 ini kalau kita balik lagi ke extension config, itu adalah nama konteks. 1001 dan 1002 supaya bisa terhubung adalah harus satu konteks. Jadi ketika dia punya satu konteks di zip config, di extension config dijadikan script jadi satu. IPPBX54, artinya setiap konteks yang bernama IPPBX54 akan dituliskan extender di situ. Kalau kita balik lagi ke zip config, lihat konteks yang konteksnya IPPBX54 itu ada dua, 1001 dan 1002. Jadi di extension config script IPPBX54 yang satu kelompok, satu konteks, satu ditaruhkan di satu script. Jadi IPPBX54 adalah nama konteksnya. Kalau kalian bisa lihat yang di sini. Semua yang mempunyai konteks IPPBX54 nomor teleponnya ditaruhkan dalam satu script. Nanti kalau misalnya ada dua konteks, berarti jangan di nomor-nomor yang tertentu, ya satu konteks ditaruhkan di bawahnya gitu. Dalam kasus ini kan nomor telepon 1001 dan 102 itu satu konteks. Jadi deal dan hang up-nya untuk 1001 dan 102 ini ada pada materi yang sebelumnya ya, itu dimasukkan jadi satu konteks. Ini adalah nama konteksnya. Jadi selama konteksnya sama dalam satu script ya, satu kelompok script. Nanti kalau ada dua konteks pertama, lalu nanti bikin lagi di sini IPPBX6, misalnya ada satu lagi IPPBX65.
bikin lagi IPPBX65 dengan nomor yang terdaftar satu konteks itu. Nah, untuk script ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya, script ini seperti apa. Nah, untuk khusus untuk script yang mempunyai waktu atau parameter, sama dengan materi sebelumnya itu, ditambahkan parameter 20 di belakangnya. Tapi untuk dial hangup tidak perlu parameter 20 atau 20 detik. Kenapa? 20 detik ini kan untuk memutuskan. Jadi ketika ditelepon selama 20 detik diputuskan. Jadi hangupnya itu eksekusi, tidak perlu pakai 20 lagi gitu. Script ini kalian bisa temukan di materi sebelumnya, di video yang sebelumnya, tentang bagaimana membuat extension, dan itu masuknya di Asterix. Jadi hubungan IPPBX54 atau konteks di zip config itu masuknya nanti di extension config. Jadi dua script ini adalah dua file config ini saling berhubungan. Jadi kalau di zip config ini salah, extension pun tidak akan berjalan. Contoh konteks IPPBX54. Nah, kalian tulis di sini IPPBX65. Extension config ini kan akan mengecek di zip config apakah konteks IPPBX65 itu ada. Kalau nggak ada, extension config tidak akan dieksekusi, dial atau hangup tidak akan dieksekusi. Jadi secara umum zip config ini adalah aturan penulisan atau pengelompokan klien-klien atau pendaftaran klien-klien. Nah, kalau extension config ini adalah eksekusi untuk klien yang sudah didaftarkan di zip config. 1001 ini tuh status nomornya. Ini kan klien, ini klien. Konteks itu adalah kelompok penelponan, secret adalah password. Nah, ketika sudah didaftarkan, di sini eksekusi penelponan atau pemutusan panggilan, tapi sesuai dengan kelompok jaringan atau kelompok VoIP-nya. Jadi kalau kalian bikin dia 1001 di sini, tetapi di sini tidak ada 1001 tidak akan melakukan panggilan atau pemutusan panggilan. Jadi harus didaftarkan sesuai nomor konteks, nama konteks, dan nomor yang tertera. Kalau jika kalian sudah paham, untuk slide selanjutnya akan membahas tentang tugas. Nah, tugas kalian kali ini adalah membuat zip config dan extension config dengan aturan 1001 bisa menelepon 1003 saja, dan 1002 hanya bisa menelepon 1004 saja. Jadi 1001 tidak bisa menelepon 102 dan tidak bisa menelepon 104. Nah, cluenya adalah di sini akan terdapat dua kelompok konteks. Begitu. Ingat, 1001 bisa menelepon 103. 1002 bisa menelepon 1004. Ganjil ke ganjil, genap ke genap. Cluenya adalah terdapat dua konteks. Untuk kelompok konteks dibebaskan. Itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf.